Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan Ustazah Sarah. Bagaimana dengan perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu ceria ya. Oke, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Oke, hari ini belajar adab tentang hal yang harus dihindari ketika kita sholat. Oke, hal-hal yang harus dihindari ketika kita sholat. Pertama adalah meludah ke arah kiblat dan ke kanan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapan. Maka jangan ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaknya ia meludah ke arah kiri, di bawah kaki kirinya jika terlanjur tumpahkan ke pakaian. Misalnya teman-teman tidak sengaja mungkin ada benang di lidah atau sesuatu yang ada di mulut mungkin, terus tidak tahan untuk membuangnya. Nah, membuangnya ke sebelah kiri ya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak konsentrasi saat sholat, nah disunahkan katanya tidak sampai meludah semua ludahnya keluar, tapi hanya suara cuh-cuh nah ke arah kiri, agar setan yang mengganggu kita dan konsentrasi kita akan kembali lagi gitu. Lalu kedua, melirik ke kanan dan ke kiri pada saat sholat tanpa alasan syar'i. Nah, kalau sholat kan harus tumanina ya. Nah, berarti harus tetap menghadap ke arah kiblat. Matanya harus tetap ke arah kiblat, tidak ke arah kiri kanan, apalagi menggerakkan kepala ya. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anhu beliau bercerita, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi sholati faqala huwa ihtilasu yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Artinya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika sholat. Beliau menjawab, itu adalah colekan setan mencolek sholatnya seorang hamba. Nah, itu salah satu gangguan dari setan untuk mengganggu sholat kita, kecuali kalau misalnya setayat akhir. Nah, itu boleh memiringkan atau menggerakkan kepala ke kiri atau ke kanan, kan ke kanan dulu baru ke kiri ya, kecuali atayat akhir. Nah, lalu ketiga, melihat ke langit pada saat mengerjakan sholat. Layan tahiyana aqwamu an raf'ihim absarahum indad du'a'i fis sholati ila sama'i aw latuh tofanna absaruhum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit waktu mereka sholat? Beliau SAW mengatakannya dengan suara keras, lantas berkata, hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukan hal-hal itu atau pandangan mereka akan dicabut selama-lamanya. Jadi kalau melihat ke arah langit cerah, nah, akan membutakan mata. Lalu keempat, menggunakan pakaian sampai ke tanah atau sadal dan menutup mulut. Nah, jadi memakai pakaian tidak sampai ke tanah, dikhawatirkan ada najis di tanah. Nah, lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi sholati wa an yaqtiyar rajulu fahu. Rasulullah SAW melarang sadal dan menutup mulut ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Samsul Haq berkata dalam Aunul Mab'ud, Al-Khattabi berkata, al-sadal adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Nah, kalau wanita memakai mukena ya, dan memakai sejadah, jadi tidak apa-apa. Nah, lalu menutup mulut, jadi saat sholat
kita tidak diperuntukkan menutup mulut, tapi harus membaca apa yang dibacakan saat sholat. Jika bisa terdengar teman-teman suaranya, terdengar oleh kita sendiri. Kalau misalnya sholat sendiri, kalau misalnya menjadi imam, nah berarti harus dijaharkan. Nah, lalu kelima, menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "At-tasa'ubu fis sholati minasyaitoni, fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'a." Menguap dalam sholat adalah dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Nah, boleh saat menguap tidak tahan, sesekali menutup mulut dengan tangannya ya. Lalu keenam, menyilangkan jari jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh menyilangkan jari jemari. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza tawaddo'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi sholatin hatta yarji' fala yaqul hakadha wa syabaka baina asabihi." Jika salah seorang di antara kalian wudhu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka dia berada dalam sebuah sholat hingga pulang. Janganlah ia melakukan seperti ini. Beliau menyilangkan jari jemarinya. Mungkin seperti ini kayak. Lalu ketujuh, menggulungkan atau menyibak rambut dan pakaian ketika akan sujud. Nah, jadi saat sholat, teman-teman misalnya ada yang pakai kopiah, kalau laki-laki ya. Nah, kalau ahwat kan pakai mukena. 8, sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sujud atau misalnya sholat itu kalau cepat dan tidak dibaca sesuai dengan bacaan sholat dan cepat-cepat, itu seperti ayam ya teman-teman yang mematuk beras. Nah, disamakan dengan binatang teman-teman. Lalu duduknya seperti anjing ya, jadi disamakan dengan makhluk yang najis. Nah, lalu wanahani an nakrotin kana krotid biki wa iqa'in ka iqa'il kalbi, dan melarangku mematuk dalam sholat seperti ayam mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Hadis riwayat Ahmad. Nah, proyeknya teman-teman membuat mind map tentang hal-hal yang harus dihindari ketika sholat. Nah, nanti contohnya akan Ustazah contohkan di lembar proyeknya ya teman-teman, lembar pertanyaan proyeknya di classroom ya. Oke teman-teman, sekian untuk informasinya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.